Nggak ada itu. Firman Tuhan katakan darah dan daging tidak punya tempat di kerajaan surga. Memang dia manusia, tapi manusia bagaimana? Dalam bentuk manusia, ya, tapi Yesus bukan manusia seperti kita. Sudah manusia the God man. Ya, ingat ya. Yesus sekarang sudah pakai tubuh surgawi. Betul nggak Pak Budi? Bukan tubuh kayak kita. Ya, tubuh kebangkitan lah. Ya, tubuh kebangkitan lah. Ya, tubuh kemuliaan 1 Korintus 15 ayat 47, 49 dan 51 dan selanjutnya. Itu yang Paulus jelaskan. Jadi kalian kalau mengajar jangan mengajar sembarang-sembarang. Bukan. Saya di sini nggak peduli kalian mau naik sini, mau baku gigit. Saya di sini mengajar, saya tidak bisa mengajar sembarang-sembarang orang. Ada otoritas mengajar itu. Jangan mengajar, ingat ya. Jangan mengajar sembarang. Dan semua jemaat ada yang YouTube maupun TikTok, ingat. Kalau kalian ada yang membaptis, tidak punya otoritas dari gereja, ini saya ingatkan hal yang paling penting. Kalau Anda dibaptis di gereja, usahakan Anda dapat surat baptis. Ingat ya, setuju ya? Ketik 1, setuju ya? Kalau Anda dibaptis, harus punya surat baptis dari gereja. Ada otoritas dari gereja. Karena itu aturan. Orang mau jadi pendeta, mau jadi penatua, mau jadi siamas, itu ada pentabisan. Tidak sembarang itu. Kenapa? Karena itu aturan gereja, aturan para rasul, tertulis dalam Alkitab, ditabiskan. Oke? Jadi jangan kalian mau dibaptis. Saya ini sudah telepon banyak sekali. Pak Bomom, kami dibaptis belum ada surat baptis. Nah ini. Saya bilang, kamu dibaptis di mana? Apologet. Saya nggak usah sebut nama di sini. Saya nggak usah sebut nama. Nggak usah sebut nama. Ingat ya. Jadi jangan kalian mentang-mentang mau cari jiwa, terus lapor spender, ya, lapor ke spender karena doi. Lapor ke spender, terus lapor ke mana? Orang-orang yang kasih kamu uang supaya kasih laporan supaya, oh ini bapak, saya sudah baptis orang ini. Kau nenek moyang kau. Ingat ya. Ini orang yang baptis juga jangan salah sebut sama baptis. Kita belajar ayat Alkitab sekarang ya. Ingat, menginjil semua bisa, tapi mengajar tidak sembarang. Mengajar tidak sembarang. Nanti kita akan belajar ya ayat Alkitab, oke? Semua siapkan buku dan bolpen. Kurang kerjaan. Saya pengajar bukan sembarang. Kau mau tanggung jawab orang punya anak kah? Kalian mau tanggung jawab orang punya anak? Hah? Pembaptisan, kau yang urus orang-orang kah? Gak boleh sembarang ya. Gak boleh sembarang-sembarang teman-teman ya. Gak boleh sembarang-sembarang kalian mau baptis orang sembarang. Hari ini kita akan belajar Alkitab. Shalom Pak. Dan teman-teman tolong, shalom, selamat malam. Selamat hari Minggu semuanya ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan semua teman-teman, Pak Bomo mau sampaikan, tolong cari informasi Rizal Motor. Mudah-mudahan dia tidak apa-apa ya. Karena waktu itu dia tantang Tuhan Yesus, jadi mudah-mudahan dia apa-apa. Karena itu mudah-mudahan dia sehat-sehat saja ya. Iya, ini saya tidak main-main ini. Tiba-tiba saya nggak Rizal Motor. Betul nggak Gen Crew? Tadi sore? Iya. Oh? Iya. Saya ingat dia. Karena dia masuk dalam room saya itu aneh-aneh dia. Aneh-aneh dia teman-teman. Oke ya, sebelum ini kita kita doa dulu ya, baru kita mulai ya. Terik-terik terus mau mengajar Alkitab. Kadron. Dengar ya, Pak Bomom di sini punya pengajaran, jujur ya. Kalian boleh marah saya. Dari 3 bulan lalu, saya orang yang paling menentang pengajaran yang salah. Saya marah. Saya marah kenapa? Karena saya jadi seorang hamba Tuhan, bukan atas pilihan saya sendiri. Kalian tolong renungkan malam ini sekali lagi. Tolong renungkan. Saya punya mulut yang tidak pernah dingin. Mulut saya ini panas, menajam. Karena firman Tuhan itu dia tajam atas bawah. Dia bisa kena kalian, dia bisa kena saya. Amin. Ingat ya, kita semua hati-hati dalam berbicara firman Tuhan. Ini saya sampaikan betul sekali lagi. Saya sampaikan. Saya bukan kasih takut. Tapi ingat, saya di sini berdiri ya karena firman Tuhan. Saya sampaikan sama saudara-saudara sekalian, jangan membela yang salah. Bila ya katakan ya, tidak katakan tidak. Di luar daripada kebenaran itu si jahat.
Oke? Bukan, greeting. Saya berbicara nih firman Tuhan. Lihat ya. Jangan bikin salah-salah tentang firman Tuhan. Teman-teman semua yang dengar, ada yang di YouTube semua. Dan di TikTok. Malam hari ini penontonnya luar biasa ya di YouTube ya. Di channelnya ada 2. Teman-teman yang di video kecil tolong di subscribe ya. Tolong di subscribe biar kalian dapat ada 2 siaran. Pak Bom punya siaran luar negeri dan siaran Indonesia. Sampai ke pelosok. Yang di handphone ini sampai ke pelosok. Jadi penontonnya lebih banyak. Jadi teman-teman, tolong di subscribe. Nah teman-teman, saya mau sampaikan sama teman-teman, malam hari ini kita akan belajar. Sebelum kita belajar, Pak Bom sampaikan satu. Jangan main-main dengan firman Tuhan. Saya sudah katakan 2 kali. Siapa yang menghujat firman Tuhan akan mati. Siapa yang menghujat Roh Kudus, dosanya tidak akan diampuni. Ini 2 hal yang berbeda. Ya, 2 hal ini yang berbeda. Kau menghujat Roh Kudus, sampai mati pun kau tidak akan pernah masuk surga. Kau masuk neraka. Tapi kalau kau menghujat firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, kau akan mati. Ingat ya, ini Pak Bom kasih tahu nih. Saya tidak main-main, oke? Kemarin saya sampaikan, saya bilang, ini saya sampaikan lagi, saya kasih teguran, setiap hari saya kasih teguran. Saya kasih ultimatum sampai bulan 3. Bertobat, bertobat, bertobat. Jangan pada waktu kau nanti sudah ingat, pada waktu kau kena masalah teriak, Tuhan Yesus ampuni saya masih mau hidup, berikan saya satu kesempatan. Amin. Ini saya kasih tahu malam hari ini. Kau belum mau rekam, tidak terserah. Saya punya mulut ini, saya kasih tahu. Saya jadi hamba Tuhan itu bukan kalian atau saya, tapi Tuhan Yesus yang membawa saya 3 kali. Saya kasih tahu ini. Kalian mau percaya dan tidak, terserah. Kalian sudah dengar kesaksian saya punya abang kemarin kan? Betul kah ibu? Ibu Margareta dengar kan abang saya? Bom-bom ini orang yang tidak pernah baca Alkitab. Bom-bom ini paling rusak, paling jahat. Tidak pernah pimpin doa. Karena kakak saya saja, saya pernah kejar dia dengan parang, dengan batu. Kejar dia, saya paling jahat. Karena apa? Saya punya kekuasaan, saya punya uang. Itu dulu saya jahat. Saya tidak tahu Tuhan. Saya belajar ilmu-ilmu. Setan pun saya belajar. Ya. Ingat, saya ini dipanggil. Saya cuma kasih tahu sama anak-anak Tuhan, jangan main dengan firman Tuhan. Jangan main dengan Tuhan Yesus. Jangan main dengan Roh Kudus. Kau mau mengajar, baru kau mengajar untuk mencari cuan. Hati-hati ya. Hati-hati. Ini nama top up dosa ini bukan Kristen yang ada toa ini ya. Saya sudah nonton dia punya video-video. Ya, jadi yang nama-nama Sam, kalian yang nyari oten-oten, bertobatlah. Tidak boleh sembarang-sembarang. Firman Tuhan tidak boleh dipelintir-pelintir. Jangan kalian sama dengan pengajar sesat, sama dengan ones-ones ya, mengajar sembarang-sembarang ya. Nanti lama-lama baptis sembarang. Orang nggak sembarang baptis teman-teman. Di gereja itu tidak sembarang orang main baptis kiri kanan. Harus punya otoritas ya. Oke. Ya teman-teman, sebelum kita mulai kita belajar ya, mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan hormat kehadirat Tuhan, kami semua anak-anak-Mu, kami datang di malam hari ini, kami dari berbagai tempat, dari Amerika, Eropa, Australia, Asia, dari Sabang sampai Merauke, Pulau Mias hingga Pulau Rote. Kami datang dengan rendah hati Tuhan di malam hari ini. Kami siap belajar dan kami siap membaca sebagian isi hati Tuhan di malam hari ini. Sebelum kami membaca Tuhan, kuduskan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami dapat memahami isi hati Tuhan. Ampunilah segala dosa kami Tuhan, semenjak dari pagi hingga saat ini yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja, kepada keluarga kami, saudara-saudara kami, teman. Terlebih-lebih kami menyakiti hati Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Bapa di sorga, di malam hari ini kami naikkan pergumulan kami, kehidupan kami, kerjaan kami. Tuhan Yesus memberkati dalam setiap keluarga kami masing-masing. Dan Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak yatim piatu, anak-anak terlantar,
Orang-orang kekurangan, khususnya ibu-ibu janda yang sudah kekurangan, membutuhkan pertolongan, duda yang sangat membutuhkan pertolongan. Saat ini Tuhan, mereka belum mencicipi susap nasi. Tuhan, kami berdoa biarlah mereka dikenyangkan oleh pengasihan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa kepada orang-orang yang ada di rumah sakit, khususnya mereka di depan kasir, mengalami kesedihan karena tidak mampu untuk membayar obat-obatan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus saat ini Tuhan akan mengutus orang-orang yang sudah diberkati, biarlah mereka memudahkan mereka punya kehidupan dalam pelayanan Tuhan. Kami percaya Tuhan, dalam nama Yesus mereka diberkati oleh kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, bangsa Indonesia, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur, staf, sampai paling terendah. Tuhan, Engkau berkati bangsa dan negara kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, bencana alam apapun itu Tuhan, dalam nama Yesus. Kami percaya dalam nama Yesus, kehidupan kami, bangsa Indonesia kami diberkati. Banyak orang bertobat dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Di malam hari ini kami siap belajar. Haleluya, amin. Ya, saudara-saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Pak Bomo bukan main-main ya. Saya bukan main-main. Saya nggak pernah menggertak, saya nggak sembarang-sembarang ya. Cuma saya kasih tahu buat teman-teman ya. Saya cuma kasih tahu, orang Kristen tuh ada 9, salve, semuanya salve. Ada namanya 9 karunia. Saya cuma sampaikan, karunia yang Tuhan berikan sama saya mengajar. Dan di samping mengajar, saya bisa melihat kuasa-kuasa kegelapan itu yang Tuhan berikan sama saya. Dan ketiga yang Tuhan berikan sama saya, puji Tuhan, nubuatan-nubuatan yang Pak Bom sampaikan, penglihatan-penglihatan yang Pak Bom sampaikan, Pak Bom diberikan oleh Tuhan. Tapi jarang, bukannya paten, tapi saya nggak bisa. Cuma Tuhan berikan, cuma sepintas, habis itu saya cuma sampaikan. Jadi ingat, saya cuma sampaikan buat kalian yang ada seluruh Indonesia, khususnya orang yang tidak percaya Yesus. Saya ingat sama Anda. Pada waktu Anda mengalami masalah itu, teriak, ya, teriak, Tuhan Yesus tolong saya. Katakan amin. Katakan amin. Anda belum mengenal Tuhan Yesus. Sekarang Anda nonton YouTube saya, TikTok saya. Anda nonton, lebih penonton luar biasa di YouTube. Pada waktu Anda, ingat ya, siaran Pak Bomo ada 2 siaran. Kalian nonton di siaran besar, penonton sedikit. Tapi penonton yang kecil, itu sampai ke pelosok daerah. Itu yang penontonnya lebih banyak. Dan saya ingatkan buat kalian, anak-anak Tuhan, yang ada di YouTube, saya kasih ingat baik-baik. Pada waktu kalian mengalami bencana, panggil Tuhan Yesus. Ingat ya, Tuhan Yesus punya nama, kau akan selamat. Karena itu tertulis dalam Alkitab di Kisah Rasul 2 ayat 21 dan 22. Teriak nama Tuhan Yesus. Meskipun Anda tidak mengenal Tuhan Yesus, teriak namanya. Amin. Karena nama itu berkuasa di bumi maupun di sorga. Yang setuju cuma katakan amin. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya ingatkan lagi, jangan main-main dengan Tuhan Yesus. Teman-teman yang ada di YouTube maupun TikTok, kalau Anda kenal Rizal, coba cari tahu Rizal kabarnya gimana. Karena dia teman kita ya, meskipun dia dari seberang, tapi dia teman kita. Kalau apapun terjadi sama dia, kita bantu dia dalam doa. Karena Rizal itu kan teman kita ya. Jangan marah sama dia. Ya. Saya belum dengar kabar dari Rizal nih. Bagaimana kabarnya nih? Iya, jadi malam hari ini kita akan belajar ya. Saya memberikan pengajaran, mungkin malam hari ini saya mau berbicara Alkitab, mungkin banyak ya, banyak sekali. Mungkin saya mau berbicara firman Tuhan, banyak ayat-ayat yang saya mau bicara. Dan mungkin ini ada tiga versi pengajaran saya ya. Mungkin dari saya mau menegur tentang orang yang mengajar, syarat-syarat orang mengajar itu apa ya. Jadi ingat, amanat agung itu ada 3. Coba kita buka Injil Matius 28, Wira bisa buka. Kita buka ya, Injil Matius 28 ayat 19. Oke, ingat,